Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum syara, pembagian hukum syara, juga beserta contohnya dan juga unsur-unsur hukum syara. Hukum syara adalah suatu perintah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Hukum syara berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari perkataan atau perbuatan seperti melakukan atau meninggalkan sesuatu. Mukallaf yang dimaksud adalah siapa yang keadaannya dibebani syariat, kecuali anak kecil dan orang gila. Pembagian hukum syara yang pertama ada hukum taklifi, yakni perintah Allah yang berupa tuntutan Allah, baik tuntutan atau larangan atau disebut ijab, melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Hukum ini bersifat tegas. Pembagian hukum taklifi yang pertama ada ijab, yakni perintah yang harus dijalankan atau yang harus dilaksanakan. Perbuatannya disebut wajib. Contohnya seperti ketika telah balik maka wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua ada nadab, yakni tuntutan untuk melaksanakan perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Perbuatannya disebut mandub atau sunnah, seperti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang ketiga ada tahrim. Tahrim adalah tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Artinya ini perbuatannya haram, jadi harus ditinggalkan dengan memaksa. Maksudnya keharusan dengan secara tegas untuk meninggalkan suatu perbuatan itu, seperti haramnya memakan bangkai, haramnya memakan hewan yang menjijikkan, seperti itu. Yang keempat ada karohah. Karohah ialah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan tidak memaksa. Jadi dituntut untuk ditinggalkan, tetapi tidak dikenai hukuman bila ditinggalkan. Seperti makruh. Makruh yakni contohnya berlebihan dalam berwudu dan berbicara saat berwudu. Yang terakhir ada ibahah. Ibahah yakni khitab Allah yang bersifat fakultatif, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Jadi kebolehan untuk melakukan sesuatu hal. Perbuatannya disebut mubah, seperti makan, minum, tidur. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan sesuatu yang menjadi penghalang untuk melakukan hukum taklifi. Contohnya ialah sebab yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat dan di luar batas kemampuan mukallaf, yakni seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur, masuknya bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Pembagian hukum wad'i. Yang pertama ada sebab, merupakan sesuatu hal yang tertentu yang dijadikannya sebagai pangkal adanya hukum. Artinya dengan adanya sebab maka terwujudlah hukum. Yang kedua ada syarat. Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketidakadanya tiada hukum. Misalnya haul
genap 1 tahun adalah syarat wajibnya zakat. Yang ketiga adalah mani. Mani yakni sesuatu yang menghalangi seseorang melakukan hukum taklifi. Yang keempat ada azimah. Azimah adalah ketentuan asal dari hukum-hukum yang disyariatkan tanpa adanya faktor lain. Jadi ini merupakan peraturan yang asli seperti itu. Contohnya sholat pada waktunya, menyempurnakan sholat, haramnya bangkai. Lalu ada rukhsah. Rukhsah yakni keringanan yang diberikan oleh Allah karena adanya alasan syar'i. Contohnya bolehnya makan siang di bulan Ramadan bagi musafir. Bolehnya makan bangkai ketika tidak ada makanan apapun selain makanan tersebut, dan bila tidak memakannya akan mengakibatkan kebinasaan. Jadi rukhsah ini bisa dibilang turunan dari azimah. Kemudian ada sah dan batal. Jika sah apabila sesuai dengan perintah syariat dan mendatangkan pahala akhirat. Sedangkan batal ibadah tidak mendatangkan pahala di akhirat karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi seperti batal sholat karena ia menggunakan parfum yang mengandung alkohol. Sahnya itu sholat tidak mengandung sahnya sholat ketika memakai parfum yang tidak mengandung alkohol. Unsur-unsur hukum syara, yang pertama ada al-hakim. Al-hakim adalah yang menetapkan hukum atau menetapkan baik buruknya perbuatan, yakni Allah. Yang kedua ada mahkum alaih. Mahkum alaih yakni seseorang yang perbuatannya dikenai kitab atau tuntutan dari Allah yang disebut dengan mukallaf. Pada usul fikih, istilah mukallaf disebut sebagai mahkum alaih atau subjek hukum. Yang ketiga ada mahkum bih atau mahkum fih. Adalah objek hukum, yakni perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah Allah, dari yang bersifat tuntutan mengerjakan atau tuntutan meninggalkan, atau dipilih antara dilakukan atau ditinggalkan. Saya harap video kali ini bermanfaat bagi yang menonton. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.